Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 kelas 4 MPB S1 pagi ingin membawakan video bertema asuransi. Nah semuanya, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 3 terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 laki-laki. Siapa saja sih yang ada di kelompok 3? Mari kita kenalan yuk. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Tiara Aprilia Rizky dengan NPM 1911200106. Selanjutnya ada Eriana Putri dengan NPM 19112078. Lalu ada Siti Zulfa Halimatumulya dengan NPM 1911200084. Lalu ada Nurgina Siti Rustika dengan NPM 1911201110. Lalu ada Muhammad Fadil Taufik dengan NPM 1811201012. Dan yang terakhir ada Renata Bramasta dengan NPM 1811201006. Mari kita langsung next ke presentasi. Presentasi tentang asuransi untuk mata kuliah lembaga bank, lembaga keuangan bank dan non-bank dimulai sekarang. Nah, di presentasi ini kami akan menjelaskan tentang 6 materi. Yang pertama ada pengertian asuransi, kedua ada risiko ketidakpastian, ketiga ada prinsip asuransi, keempat ada perbedaan polis asuransi dan premi asuransi, yang kelima ada insurable risks, dan yang terakhir ada tentang penggolongan asuransi. Silahkan disimak teman-teman. Oke, yang pertama kita jelaskan apa itu asuransi. Asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang ada. Oke, yang kedua, resiko ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam. Contohnya bisa disebut di bawah ada risiko murni, risiko spekulatif, sama risiko individu. Oke, selanjutnya prinsip asuransi bisa dijelaskan oleh teman saya. Prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah oleh hukum secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Yang kedua, itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak harus dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban selama masa asuransi.
Yang ketiga, indemnity. Indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Indemnity ini tidak dapat berlaku kepada asuransi kecelakaan dan kematian. Yang keempat, proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain. Diawali atau bekerja aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami suatu peristiwa kerugian. Keenam, kontribusi. Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara premi asuransi dan polis asuransi, yaitu bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya perjanjian asuransi, antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak tertanggung. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu ada nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian resiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besarnya premi, bea materai dan lain-lain, bahaya-bahaya yang dijaminkan, dan yang terakhir khususnya untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor kendaraan. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dengan jumlah tertentu secara periodik. Tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Selain itu, pihak penanggung biasanya juga nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insurable risk. Sebagaimana telah dijelaskan, pihak yang dapat mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki insurable interest. Ada beberapa pertanyaan seperti risiko apa saja sih yang dapat kita pertanggungkan. Secara teoritis, seluruh kesempatan yang dapat menimbulkan kerugian dapat diasuransikan. Di antaranya mungkin ada yang dapat dipertanggungkan dengan nilai atau harga yang layak dan tidak dengan harga yang layak. Insurable interest pada prinsipnya adalah semua resiko yang dapat dipertanggungkan. Oleh karena itu, untuk mengasuransikan suatu resiko, ada beberapa karakteristik atau ciri yang harus dipenuhi sebagai berikut. Di slide selanjutnya, ada sifat-sifat yang harus ada jika suatu dapat digolongkan sebagai insurable. Yang pertama, loss unexpected. Risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya loss. Kerugian tersebut harus dapat diukur dan harus dapat dipastikan waktu dan tempatnya. Harus disebut kapan atau di mana risiko tersebut akan terjadi dan berapa banyak kira-kira jumlah kerugian finansialnya. Selanjutnya, dalam insurable risk tidak dapat diperkirakan kepastian risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya sebuah kecelakaan. Kecelakaan sulit diperkirakan kepastiannya. Mungkin saja akan terjadi atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena di luar kontrol atau kemampuan seorang dan bukan hal yang dapat direncanakan. Contoh sifat insurable risk akibat terjadinya kerugian yang tidak diperkirakan yaitu yang pertama, mengasuransikan kerugian dan kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal. Yang kedua, mengasuransikan tanaman panen dari serangan hama atau bencana alam. Yang kedua ada reasonable. Risiko yang dapat dipertanggungkan adalah benda yang memiliki nilai, baik dari pihak penanggung atau pihak tertanggung. Contoh,
Seorang membeli polis asuransi jiwa senilai 1 miliar rupiah untuk jiwa seseorang yang pekerjaannya adalah menyeberangi jurang sedalam 500 meter di atas seutas tali sebanyak 3 kali sehari. Dalam kondisi ini, kesempatan terjadinya kerugian akan menjadi teramat sangat tinggi, sehingga untuk menutup pertanggungan tersebut, perusahaan asuransi akan mengenakan biaya pertanggungan yang sangat tinggi pula. Kejadian merugikan dengan resiko khusus, tingkat probabilitas terjadi kerugian, frekuensi kemungkinan akan terjadi kerugian akan mempengaruhi besarnya jumlah biaya pertanggungan yang dikenakan oleh perusahaan asuransi, atau dengan kata lain, harga polis akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada katastrofik. Supaya suatu risiko dapat digolongkan sebagai insurable, risiko tersebut harusnya tidak akan menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar. Jika sebagian besar pertanggungan kemudian akan mengalami kerugian pada waktu bersamaan akibat suatu bencana, hal tersebut tidak digolongkan sebagai insurable risk, yaitu risiko tersebut tidak dapat dipertanggungan. Perlu diingat bahwa asuransi pada prinsipnya adalah suatu sistem di mana banyak pihak membantu membayar kerugian yang tidak sering dan banyak terjadi. Sehingga apabila terjadi banyak kerugian atau claim, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi. Contoh insurable risk untuk karakteristik ini adalah menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun di suatu wilayah berpantai yang sering terjadi gelombang pasang dan badai topan yang dapat merubuhkan dan menghancurkan semua rumah di wilayah tersebut. Yang keempat ada homogeneous. Homogeneous berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Supaya dapat memenuhi sifatnya insurable, maka barang atau benda yang akan dipertanggungkan haruslah homogen. Artinya banyak barang yang serupa atau sejenis. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar beberapa kerugian yang dipertanggungkan tersebut. Apabila terdapat banyak risiko dalam suatu kelompok, ini juga berkaitan dengan prinsip the law of the large number. Seandainya kita ingin mengetahui besarnya kerugian suatu benda, kita harus memiliki jenis pertanggungan yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi. Jadi apabila suatu yang dipertanggungkan tidak umum atau semacamnya, pada dasarnya tidak termasuk insurable. Selanjutnya ada peril dan hazard, berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Peril secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab atau mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Dalam praktiknya, istilah penyebab kerugian kadang-kadang digunakan dalam polis asuransi yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai peril. Peril yang umum adalah kebakaran, kemalingan, badai, banjir, dan ledakan. Masing-masing peril tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Oleh karena itu, penyebab kerugian dalam hubungannya dengan asuransi dinamakan peril. Sedangkan hazard adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbulnya kerugian dalam peril. Misalnya, kebakaran adalah suatu peril atau penyebab kerugian. Akan tetapi, bensin yang disimpan dekat kompor merupakan suatu hazard, yaitu sesuatu yang dapat memberikan atau mempercepat peluang peril kebakaran yang akan menyebabkan suatu kerugian. Selanjutnya, hazard dapat dibedakan dalam 3 macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada physical hazard. Physical hazard adalah hazard yang timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan. Contohnya, bensin yang disimpan dalam garasi atau menggunakan gudang untuk pabrik petasan. Keadaan-keadaan tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Yang kedua ada moral hazard dan moral hazard. Moral hazard dan moral hazard bukan merupakan keadaan yang bersifat fisik yang dapat memperbesar peluang terjadinya suatu kerugian. Akan tetapi lebih berkaitan dengan sifat dan tindak tertanggung. Moral hazard adalah hazard akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian.
Sedangkan moral hazard adalah hazard di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang, asuransi, atau kompensasi lain. Contoh moral dan moral hazard yang pertama itu tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil karena hanya mengganggu posisi duduk. Yang kedua, meninggalkan mobil tanpa terkunci sama sekali karena mobil tersebut telah diasuransikan. Yang ketiga, toko sengaja dibakar untuk mendapatkan uang asuransi. Dan yang terakhir, bensin sengaja disimpan dekat api dalam suatu ruangan yang telah dipertanggungan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada penggolongan asuransi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama ada menurut sifat dan pelaksanaannya. Asuransi ini ada dua, yaitu asuransi sukarela dan asuransi wajib. Apa sih asuransi sukarela itu? Asuransi sukarela adalah pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan akan terjadi risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Misalnya asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, dan sebagainya. Dan yang kedua ada asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya apa sih? Contohnya itu di Indonesia itu ada BPJS. Nah, lalu selanjutnya ada tentang menurut jenis usaha perasuransian. Yang pertama ada usaha asuransi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi kerugian itu adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, ada asuransi jiwa, yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Nah, asuransi jiwa ini memberikan benefit apa aja sih kepada yang dipertanggungkan? Yang pertama itu, kalau pihak yang dipertanggungkan meninggal, yang pertama, dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. Kedua, santunan bagi yang tertanggung yang meninggal. Yang ketiga, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci. Keempat, penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. Lalu, ruang lingkup asuransi jiwa itu dapat digolongkan menjadi 3. Ada asuransi jiwa biasa, or ordinary life insurance. Yang kedua, ada asuransi jiwa kelompok atau group life insurance. Dan yang ketiga ada asuransi jiwa industrial, yaitu industrial life insurance. Dan yang terakhir ada reasuransi. Reasuransi ini dalam menjalankan perusahaannya ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar daripada kemampuan finansial yang dimilikinya. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Penyebaran sifat tersebut dapat dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan 2 mekanisme. Yang pertama ada koasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersamaan atas suatu objek asuransi, yang berfungsi sebagai penghimpun dana atau investasi, membantu pembisnis fokus pada usaha, mengurangi potensi risiko pada usaha, dan membagi risiko kerugian kepada pihak lain. Selanjutnya ada reasuransi. Reasuransi adalah proses mengasuransi kembali pertanggungjawaban kepada pihak tertanggung, yang berfungsi sebagai meningkatkan kapasitas ekspektasi, alat penyebaran risiko, meningkatkan stabilitas usaha, dan meningkatkan kepercayaan kepada usaha. Selanjutnya ada usaha penunjang, yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi
dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua ada pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dengan kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada penelitian kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada konsultan aktuaria, yaitu usaha memberikan jasa konsultan aktuaria. Lalu yang terakhir ada agen asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi. Sifat-sifat yang perlu ada dalam risiko asuransi. Yang pertama ada unexpected, yaitu risiko yang dapat diasuransikan. Yang kedua ada reasonable, yaitu risiko yang dapat dipertanggungkan. Ketiga ada catastrophic, yaitu tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Dan yang terakhir ada homogeneous, yaitu sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Sekian teman-teman materi yang dapat kami berikan tentang asuransi. Saya mewakilkan kelompok 3 pamit undur diri dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.